Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Auluddin. NIM saya 2104041010058. Pada video kali ini saya akan presentasikan tugas dan UTS ya, mapel metodologi penelitian teknologi informasi dan judul proposal tugas hasilnya sistem aplikasi e-Posyandu Cempaka Kaliparos berbasis Android. ID 71701 ya. Universitas Asia 2023-2024. Dulu tugas akhirnya sistem aplikasi e-Posyandu Cempaka Kaliparos berbasis Android. Pengantarnya, sistem informasi diperlukan untuk mendukung manusia dalam menjalankan kegiatan operasional agar berjalan dengan baik. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber masyarakat yang dikelola dari, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Salah satu bentuk pelayanan posyandu adalah memantau perkembangan balita. Perkembangan balita digambarkan dalam grafik berbentuk buku saku kartu menuju sehat. Petugas posyandu melakukan pendaftaran, imunisasi, dan mencatat perkembangan balita ke dalam KMS. Pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual banyak menimbulkan permasalahan. Pencatatan yang dilakukan lebih dari satu petugas dan ditulis secara terpisah-pisah dapat mengakibatkan redundansi data yang dapat menimbulkan inkonsistensi data sehingga mengakibatkan laporan yang kurang valid. Serta kurang terawatnya KMS balita oleh orang tua balita yang juga mengakibatkan petugas sulit untuk memvalidasi data balita. Sehingga perlu adanya sistem yang terkomputerisasi agar pemantauan gizi balita terorganisir menjadi lebih baik. Permasalahan dan batasan masalah. Permasalahannya, satu, bagaimana mengembangkan aplikasi posyandu untuk menggantikan sistem administrasi posyandu berupa pendataan biodata bayi dan balita yang masih bersifat manual dan konvensional pada posyandu Cempaka. Bagaimana, yang kedua, bagaimana merancang aplikasi untuk memonitoring dan menjadwalkan pengembangan bayi dan balita dalam bentuk aplikasi Android. Pembatasan masalahnya, banyaknya data yang dapat di Cempaka merupakan data-data lama, belum data terupgrade. Tampilan yang mudah dimengerti oleh petugas posyandu, jadi UI UX-nya ya harus yang mudah dimengerti ya. Tujuan dan manfaat. Satu, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi pelayanan pada posyandu. Kedua, pertumbuhan bayi dan balita terpantau sehingga tidak mudah terserang penyakit, kesehatan, bahkan kematian. Ketiga, meningkatkan peserta dan kemampuan masyarakat khususnya ibu-ibu untuk mengembangkan kegiatan kesehatan yang menunjang perkembangan bayi dan balita untuk pencapaian bayi dan balita yang sehat melalui aplikasi e-posyandu. Jadi biar ibu-ibunya itu melek teknologi ya, karena Android itu kan aplikasi semua orang-orang pada memiliki Android pastinya. Dasar teorinya, Android sendiri adalah sistem operasi berbasis Linux dengan kode sumber terbuka dan berlisan Apache 2.0 yang dirancang beragam untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar, komputer Android, dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian belinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Kedua, Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu Integrated Development Environment IDE resmi untuk mengembangkan aplikasi Android yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Selain sebagai editor kode dan fitur developer IntelliJ yang andal, Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda dalam membuat aplikasi Android. Tiga, basis data file-based. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. File-based real-time database adalah database yang di-host di cloud. Data disimpan sebagai JSON yang disinkronkan secara real-time ke setiap klien terhubung. Ketika Anda membuat aplikasi lintas platform seperti dengan SDK Android, iOS, dan JavaScript, semua klien akan berbagi sebuah instance real-time database dan menerima update data terbaru secara otomatis. Keempat, UML
Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem peranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML, dapat dibuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi, dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, atau VB.NET. Kelima, Posyandu merupakan tempat pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan serta keluarga berencana. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan. Posyandu merupakan unit kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pembimbing dari tenaga kesehatan dari puskesmas yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Posyandu memiliki tujuan untuk mempercepat upaya penurunan angka kematian bayi, angka kelahiran bayi, serta angka kematian ibu. 6. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer secara global. Jenis internet merupakan perpaduan antara berbagai jenis jaringan komputer beserta topologi dan tipe jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Internet juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data berskala global yang berupa suatu infrastruktur yang terdiri dari hardware dan software yang menghubungkan komputer yang berada di jaringannya. Internet merupakan user dapat saling Internet memungkinkan user dapat saling bertukar informasi ataupun data melalui jaringan tersebut. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode pengembangan perangkat lunak waterfall. The requirement definition, system and for design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Dalam pengembangan aplikasi, model yang digunakan adalah model waterfall. Model waterfall disebut juga model klasik, model Atachun dan disebut model sequential linear atau alur hidup. Klasik, model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial terturut dimulai dari analisis desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Waterfall merupakan model klasik yang memiliki sifat berurut dalam merancang software. Metode waterfall adalah hal yang menggambarkan pendekatan secara sistematis dan juga berurutan, step by step, pada sebuah pengembangan perangkat lunak. Metode waterfall merupakan metode pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Tahapannya, yang pertama ada requirement. Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Desain. Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras atau hardware dari sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Tiga, implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan, diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Keempat, integration dan testing. Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integration, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. 5. Maintenance tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan setelah dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Metodologi penelitiannya, yang pertama metode penentuan gizi anak ya. Selanjutnya ini metode penentuan gizi anak menggunakan perhitungan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh MT adalah pengukuran penting yang digunakan untuk menentukan berat ideal pada anak. Melalui perhitungan ini, ibu dapat mengetahui apakah seorang anak mengalami kelebihan badan, kekurangan badan, atau memiliki berat badan ideal untuk usianya. MT bayi usia 1 sampai 6 bulan, berat badan lahir ditambah usia, lalu MT bayi usia 1 sampai 12 bulan. MT-nya sama dengan berat badan lahir ditambah usia. Kalau MT anak usia 1 sampai 5 tahun, ya MT sama dengan 2N plus 8 ya. N merupakan usia dalam tahun dan bulan. Sebagai contoh, jika usia 16 bulan, maka ditulis 1,4 yang dibaca 1 tahun 4 bulan. Jadwal penyusunan tugas akhirnya. Ya, pertama ada analisa kebutuhan.
Tahap pertamanya, peneliti melakukan analisa kebutuhan, yakni berupa data input, gambaran proses, dan data output yang nantinya akan diolah dan ditampilkan ke pengguna. Perangkat lunaknya, komponen perangkat lunak yang ditentukan dalam penggunaan aplikasi Opusendo yaitu Android Studio, Android SDK, file-based database. Perangkat kerasnya ada laptop komputer dengan spesifikasi prosesor i7, sistem operasinya Windows 10, RAM 16 GB dan 500 GB penyimpanan internal. Smartphone Android-nya virtual device ya, Android OS-nya versi 6.0 dan RAM-nya 2 GB. Lalu desain sistemnya seperti ini, flow map, ya, peserta posyandu mendaftar, admin mulai, sistem informasi posyandu pendaftaran, bayi dan balita di sini tambahkan lansia ya, punya KM atau tidak, daftar, perusahaan, lanjut, desain data flow diagram TFT level 0-nya, sistem posyandu cempaka, posyandu, jadwal posyandu, daftar di balita, lanjut, untuk desain sistem data flow diagram level 1-nya, tugas posyandu atau kader, pendaftaran, proses data jadwal posyandu, lansia, pemeriksaan, yang ini data bayi, pemeriksaan bayi, proses pencarian, proses data imunisasi, proses data hadir, admin. Lalu untuk ILD-nya ya, di sini sistem database-nya, desain sistemnya data database, database yang akan digunakan, lalu desain menu, perancangan desain menunya. Lalu untuk jadwal pemeriksaan TA-nya bisa seperti ini untuk jadwalnya nanti dibuat 7 bulan dengan yang pertamanya usulan proposal, dan keduanya persetujuan proposal, ketiga penetapan pembimbing, empat undangan seminar proposal TA tugas akhir, seminar proposal tugas akhir yang kelima, keenam seminar proposal perbaikan tugas akhir, ketujuh pelaksanaan bimbingan, delapan undangan seminar TA, sembilan seminar atau ujian tugas akhir, 10 seminar perbaikan tugas akhir, 11 penyampaian dokumen atau naskah tugas akhir ke jurusan atau prodi, 12 bebas masalah, 13 pendaftaran wisuda, 14 yudisium, dan ke-15-nya wisuda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.